terpercaya. Selamat pagi, saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dilu Puspa bisa kembali menjumpai Anda di program Sapa Makassar. Hari ini, hari Rabu 11 April 2018. Saudara, pemandangan anak-anak yang menjadi pengemis di jalan-jalan sering sekali terlihat ya di sejumlah sudut jalan di kota Makassar. Padahal anak-anak yang sering mengemis tersebut seharusnya berada di sekolah karena memang mereka dalam usia sekolah. Apalagi pemerintah Makassar ini sudah sebenarnya masyarakat ataupun anak-anak ini sudah bisa mendapatkan keringanan dalam biaya sekolah. Lalu bagaimana sebenarnya tindakan dari pemerintah terhadap maraknya hal ini dan juga banyaknya anak-anak yang putus sekolah? Kita akan membahasnya pagi hari ini sesudah kehadiran Bapak Muhtar Tahir. Mungkin Anda mengenalnya sebagai Kadis Sosial, tapi beliau juga saat ini menjabat sebagai pelaksana atau PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar. Selamat pagi Pak Muhtar, apa kabar? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara soal topik kita hari ini mengenai anak-anak putus sekolah, Anda kan baru saja ya dilantik menjadi PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar. Apa yang kemudian akan menjadi fokus utama Anda di sini? Ya, jadi alhamdulillah ini sudah masuk sebulan ya. Sebulan ya? Sebulan saya double job. Ya. Sebulan saya melaksanakan amanah ini sebagai pelaksana tugas pendidikan, di mana ada beberapa hal yang memang sangat urgent untuk kami konsolidasikan ke dalam, termasuk di dalamnya adalah konsolidasi bidang-bidang yang ada sehingga keluarannya bisa melahirkan output yang memang sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, terkait dengan fenomena yang menjadi pembahasan kita pada pagi ini, saya melihat memang bahwa kebetulan juga saya sering berada di lapangan, seperti di TPA, tempat pembuangan akhir itu. Saya mendapatkan anak-anak yang kebetulan memang bukan putus sekolah, memang tidak sekolah. Iya. Berarti ada beberapa masyarakat yang memang tidak menginginkan atau tidak memberikan ruang kepada anak-anak mereka untuk sekolah. Padahal kesempatan ini kan sudah ada. Dalam penerimaan siswa baru itu kan porsi-porsi terkait dengan sekolah-sekolah yang ada memang diberikan ruang kepada anak-anak miskin, anak-anak yang tidak punya penghasilan apa-apa untuk bagaimana bisa kemudian ikut menikmati sekolah sesuai dengan anjuran undang-undang. Ya, jadi wajib 9 tahun ini kan merupakan salah satu program yang harus kita tuntaskan, kita selesaikan. Nah, ternyata masih ada hal itu sehingga saya mencoba untuk membuat program strategi yang cepat. Menurut saya adalah saya namakan Asikola. Sekolahnya pergi sekolah. Artinya anak-anak yang kita temukan di jalan kita inventarisasi untuk ikut ke pendidikan formal yang kita siapkan oleh pemerintah. Nah, untuk mendapatkan itu kan harus ada ketersediaan tempat atau berkaitan kursi untuk mereka. Maka saya meminta kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar, baik SD, SMP, itu sudah harus memberikan data-data ke kami untuk kalau ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kursi yang kosong untuk saya masukkan di situ untuk anak-anak ini untuk melanjutkan sekolah. Karena kewajiban kita adalah menuntaskan pendidikan 9 tahun itu ya. Oke, menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau misalnya dari catatan Anda sendiri, apakah memang masalah ini ditimbulkan karena biaya pendidikan ataukah karena permasalahan memang orang tua yang tidak memberi ruang? Ya, jadi saya melihat kalau pandangan saya bahwa terlalu banyak, bayangkan saja kalau setiap hari khusus di pekerjaan-pekerjaan dinas sosial, saya menemukan minimal 10 orang. Wow. Itu bisa kita jangkau tiap hari. Tiap hari itu ya? Ya, itu mereka ada yang memang masih sekolah tapi ikut
ngameng di luar, ikut menggais rezeki di luar. Ada juga memang yang tidak sekolah. Lalu kemudian yang parahnya lagi karena beberapa anak-anak yang kita temukan ternyata terindikasi dengan pemakaian obat-obatan. Obat-obatan dalam arti yang begini, ini yang paling minimal sekali sekarang yang sering tren ini adalah mengisap-ngisap lem. Nah ini kan harusnya menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dari semua SKPD untuk bagaimana meminimalisasi persoalan ini. Iya, benar. Kebetulan sekali saya di Dinas Sosial yang memahami persoalan itu, yang kemudian saya melihat bahwa banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai salah satu pekerjaan-pekerjaan awal saya untuk bagaimana mendapatkan anak-anak itu kembali ke sekolah. Oke, berarti di Dinas Pendidikan pun Anda berusaha untuk memberi ruang anak-anak ini lebih luas lagi untuk bisa bersekolah. Ada catatan sekolah-sekolah, karena dia mengatakan soal meminta sekolah-sekolah untuk memberikan informasi apakah masih ada kursi-kursi yang kosong. Sejauh ini sudah ada? Ya, jadi minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada rembuk sekolah yang terkait dengan hal yang saya sampaikan, bahwa saya meminta data-data ini supaya kita bisa mendata kembali anak-anak yang tidak sekolah itu, kemudian kita larikan masuk, karena ada beberapa syarat-syarat kan tentunya untuk menjadi peserta, karena nomor induk sekarang ini kan tidak serta-merta bahwa ada apa-apa kita masuk, itu terkoneksi dengan Dapodik yang sudah ada, sehingga kemudian itu anak-anak bisa terintegrasi dengan sekolah-sekolah formal, sehingga bisa dia terdaftar dan sebagainya. Oke, jadi ini jadi pekerjaan berat ya Pak? Ya, kalau kita bekerja sama sih dengan baik, insya Allah semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke, karena memang karena selain harus ya memberikan ruang mereka sekolah, mungkin sesuatu yang mudah tetapi menarik mereka, meyakinkan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya, itu juga. Ya, itulah salah satu berat juga nanti. Pekerjaan berat juga diolah kalau seperti itu, karena memang sudah ada paradigma berpikir orang-orang tua yang saya tahu bahwa mereka menginginkan anak-anaknya memang luar karena persoalan ekonomi, aspek-aspek sosialnya yang kita lihat untuk itu. Tetapi kan ada kewajiban kita sebagai pemerintah untuk menuntaskan 9 tahun wajib belajar 9 tahun ya. Kita sebenarnya kalau dari pemerintah kan ada keringanan-keringanan biaya ya untuk anak-anak sekarang bersekolah, utamanya di pendidikan 9 tahun ini. Apa saja kalau di pemerintah kota? Kita akan jawab usai jeda ya Pak ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama di Sapa Makassar. Menyebarkan berita bohong atau hoax, karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saya Dilu Puspa masih menemani Anda, dan juga masih ada Bapak Muhtar Tahir selaku PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar. Dan saudara, memang kita ketahui ya bahwa masalah pendidikan di Kota Makassar ini sudah diberikan beberapa keringanan biaya sebenarnya untuk membuka ruang atau memberi ruang lebih besar kepada masyarakat bisa menyekolahkan anak mereka. Tapi apa saja sih kalau di di Kota Makassar ini keringanan biaya apa saja yang diberikan? Saya langsung saja Pak Muhtar Tahir, apa saja sebenarnya keringanan yang diberikan? Jadi sebenarnya keringanan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah diminimalisasi betul, bahwa mereka kalau bisa tidak ada biaya yang keluar itu. Kan pemerintah menyiapkan dana BOS untuk mereka. Nah, iya. Dana BOS inilah yang dipakai untuk bagaimana memberikan tambahan-tambahan atau suplemen bagi para siswa atau pengelola sekolah itu untuk bagaimana membuat sekolah ini sesuai dengan standar-standar 8 standar
pendidikan. Apa 8 standar? Ya, 8 maksudnya mulai dari standar isi, standar kelulusan, standar proses, dan lain-lain. Itu ada 8. Nah, itulah yang kita menjadi pantauan pemerintah di dalam hal bagaimana mensukseskan itu semua. Termasuk di dalamnya adalah siswa-siswa itu sendiri itu tidak diberikan beban-beban yang berat. Makanya itu yang selalu menjadi persoalan-persoalan, karena kalau ada sesuatu yang timbul akibat daripada permintaan-permintaan pengelola sekolah misalnya ke orang tua, itu yang tanda kutip biasa yang tidak diterima. Padahal sebenarnya dana BOS itu sendiri itu kan adalah stimulus saja dari sebuah kegiatan-kegiatan yang kita mau laksanakan, karena tidak keseluruhan bisa mencapai hasil yang maksimal kalau hanya memakai itu. Makanya dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kan itu kembali ke esensi pemerintahan, bahwa partisipasi itu yang utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada hal yang gratis kah dalam digratiskan begitu dalam pendidikan di kota, kalau khusus di Kota Makassar? Ya, dua tahun yang lalu kan itu masih ada. Saya lihat ini Provinsi Sulawesi Selatan tidak menggratiskan lagi, menjadi tidak ada dana-dana gratis lagi yang masuk. Tetapi kan pemerintah secara keseluruhan itu membebaskan beban-beban itu kepada jadi pemerintah siapkan khusus itu, tapi yang namanya gratis itu sudah tidak ada lagi. Yang gratis sebenarnya sudah tidak ada lagi, tetapi tetap ditunjang dengan kegiatan-kegiatannya. Masih ada dana-dana dari pusat, yang bisa masuk ke sekolah dan bisa meringankan biaya pendidikan, begitu ya Pak. Sejauh ini kalau kita lihat rata-rata anak-anak yang tidak lanjut sekolah ini ataupun putus sekolah ini dalam usia mereka di usia sekolah dasar atau sekolah lanjutan pertama atau seperti apa, Pak? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa temuan-temuan saya di lapangan terkait dengan ini khusus. Jadi saya tidak tinjau dari segi pendidikan atau dari tugas saya sebagai pendidikan, tetapi saya kebetulan di dinas sosial melihat bahwa menguasai semuanya. Ada kelihatan, ada beberapa saya katakan bahwa setiap hari itu saya menemukan minimal 10. Minimal 10 tadi yang Anda sebutkan. Ya, jadi kalau 10, bayangkan itu kalau tiap hari kita temukan, jadi kita asesmen lagi. Ada yang memang sekolah, ada yang tidak. Ya, jadi rata-rata ya 3 lah yang kita temukan. Kalau intinya kalau 3 dikalikan 1 bulan saja luar biasa. Iya, betul. Ya, karena orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda kan, maksudnya kita bisa menjadikan sampel bahwa ternyata di masyarakat kita di khusus Makassar ini masih ada yang tidak. Nah, salah satu program yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus mencoba untuk mengembalikan mereka kembali ke sekolah. Sejauh ini berhasil untuk melakukan hal itu? Ya, ini kan baru sebulan saya. Jadi ini harus baru rencana untuk bagaimana memaksimalkan potensi itu sehingga persoalan atau tema kita kali ini bisa diminimalisasi. Paling kurang kita sudah bisa mengatakan bahwa memang 100% Makassar sudah berpendidikan. Iya, betul. Kita mengharapnya sih anak-anak 100% di Kota Makassar ini sekolah begitu ya, jangan sampai tidak sekolah. Tapi dengan kira-kira ini baru ada sebulan di Dinas Pendidikan, tapi pola-pola yang Anda sampaikan tadi kira-kira akan bisa dilakukan di Kota Makassar? Ya, insya Allah paling kurang kan itu adalah dasar pijakan untuk meneruskan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita ke depan. Karena ini yang perlu diawali dengan satu niat yang baik untuk bagaimana kemudian mengkonsolidasikan kepada stakeholder yang ada, lalu kita sampaikan kepada masyarakat tentang apa yang menjadi cita-cita kita untuk bagaimana menuntaskan wajib belajar 9 tahun itu. Jadi Anda optimis bahwa ini bisa? Insya Allah bisa. Optimis. Karena yang kita butuhkan dari pemerintah adalah optimisme pemerintah. Benar sekali. Dan saudara, usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan kembali obrolan ini. Tentu saja kita akan membahas kembali bagaimana agar anak-anak ini bisa kembali ke sekolah. Tetaplah di Sapa Sulsel. Saudara, masalah pendidikan sebenarnya bukan hanya masalah anak-anak saja. Masalah yang paling utama dalam pendidikan adalah menyadarkan orang tua bahwa anak-anak kita ini butuh untuk melanjutkan pendidikan untuk masa depan mereka. Ketika orang tua misalnya tidak terbuka untuk memberikan ruang bagi anaknya, di sini sebenarnya menjadi
PR dari pemerintah. Apa langkah-langkah yang kira-kira bisa dilakukan oleh Anda, baik selaku dinas sosial ataupun kepala dinas pendidikan, untuk bisa meyakinkan orang tua mereka menyekolahkan anaknya? Karena di sini titik permasalahannya sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kompleks sekali memang persoalan-persoalan yang namanya pendidikan, apalagi dibarengi dengan dampak-dampak sosial yang muncul. Betul. Nah, saya kawin karena kebetulan kita ini ada di dua tempat. Nah, inilah hal yang saya katakan bahwa untuk meyakinkan pada orang tua, bukan lagi meyakinkan, memang keharusan, kewajiban mereka orang tua harus, karena itu amanat undang-undang. Memaksa jadinya, Pak? Harus memaksa, mereka harus turun ke sekolah dan kita tinggal bagaimana membuat orang tua ini untuk bahwa tujuan pendidikan ini yang utama bagi mereka, bukan kepentingan sesaat yang mereka rasakan. Betul. Karena anak-anak mereka turun misalnya mengemis atau apa, kalau menghasilkan 300.000 per hari luar biasa. Untuk sebulan kan bisa 9 juta luar biasa untuk penghasilan itu. Dan kalau itu di kepala orang tua, ini kan satu jalan keluar buat mereka yang dirasakan untuk penyambung hidup mereka. Tetapi kita jangan menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka, tetapi kita harus memaksakan memang untuk masuk, karena itu adalah kewajiban. Nah, persoalan-persoalan ini tentunya memang banyak hal yang kita lakukan, termasuk memberikan pembinaan kepada mereka-mereka, orang-orang tua, termasuk kita jangkau dalam artian kalau masih dia berbuat seperti itu setelah dibina, maka kita akan harus ada teguran-teguran lain. Bahkan surat-surat pernyataan yang dia buat kalau di dinas sosial seperti itu. Tetapi paling kurang bahwa pemaksaan yang kita lakukan ini demi kebaikan mereka, dan kemudian mencegah dampak-dampak sosial yang tentunya akan muncul. Karena anak-anak yang tidak punya pendidikan, yakin dan percaya bahwa kerawanan-kerawanan sosial yang ada di masyarakat itu akan lebih berpotensi, lebih besar. Apalagi ketika mereka beranjak dewasa. Ya. Makanya dengan kasus-kasus yang kita ketemukan, juga memberikan ruang kepada saya untuk mengatakan bahwa dinas pendidikan juga harus menjaga, apalagi program pemerintah dalam hal ini jaga anak itu adalah salah satu program luaran dari pemerintah kota lewat pimpinan kita wali kota pada waktu itu, untuk bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan punya skill yang baik dalam hal ini. Jadi ini sebenarnya kuncinya adalah memiliki anak-anak yang cerdas, berkualitas dan punya skill gitu ya. Jadi para orang tua yang harus memahami soal ini. Pak, terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat Kota Makassar terkait dengan masalah pendidikan. Mengais. Ya, jadi pendidikan adalah hal utama yang harus dijadikan sebagai tujuan hidup untuk mendapatkan segala-galanya. Karena dengan pendidikan kita bisa dihargai, kita bisa mendapatkan porsi kita sebagai manusia, bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan dari apa yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menjadi salah satu orang-orang yang bisa keluar dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda tentunya, tetapi punya dasar-dasar yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota. Jadi mari kita sekolah ya. Mari kita sekolah, mari kita sekolah. Pak Muhtar Tahir, terima kasih atas waktunya hari ini, sudah berbincang luar biasa, banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan ini, dan masalah ini sebenarnya juga menjadi tanggung jawab tidak hanya dinas pendidikan atau dinas sosial atau pemerintah saja, tapi harusnya semua masyarakat, elemen masyarakat bisa juga menjadi pelopor untuk mengedukasi masyarakat yang lain atau siapa saja untuk bisa mengajak anak-anak mereka ke sekolah, karena anak-anak inilah yang akan menjadi masa depan bagi bangsa kita. Demikian untuk Sapa Sulsel pagi hari ini, saudara. Terima kasih Anda terus bersama dengan kami, tentu saja di Kompas TV Independen Terpercaya. Program lainnya akan hadir untuk Anda dan berbagi inspirasi yang lainnya. Saya Delu Puspa, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.